Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal integral tertentu bagian ketiga, yaitu tentang integral dengan substitusi. Kita simak contoh yang pertama. Tentukan hasil dari integral 2 sampai 3 4x per akar x kuadrat kurang 2 dx. Oke, adik-adik masih ingat ya aturan integral tentu dengan menggunakan substitusi, yaitu integral dari A sampai B dari f gx kali g aksen x dx sama dengan, nah ini seluruhnya diganti ya dengan pemisalan di mana U sama dengan gx. Jadi batas atas batas bawahnya harus diganti ya dengan GB dan GA. Kemudian Gx-nya diganti juga ya dengan fungsi U. Nah, ini juga G aksen X dx diganti juga dengan DU. Dan untuk memandu kalian, di sini kakak sudah sertakan step-stepnya. Step pertama, misalkan fungsi yang jika diturunkan menjadi fungsi lainnya, menjadi fungsi U. Nah, di sini kita ambil fungsi yang ada di dalam akar ini ya, yaitu X kuadrat kurang 2 sebagai fungsi U. Jadi U sama dengan X kuadrat kurang 2. Step kedua, turunkan fungsi U terhadap X dengan menggunakan notasi Leibniz du per dx. Jadi du per dx sama dengan, ini kalau diturunkan jadi 2x. Step 3, nyatakan notasi Leibniz di step 2 ini menjadi bentuk dx. Jadi dx sama dengan ya, harus dx sama dengan nih. Berarti dx sama dengan du per 2x. Step 4, misalkan batas bawah dan batas atas x ke dalam U. Ya, di sini kita batas atas dulu. Batas atasnya adalah 3. Kalau dimisalkan ke dalam U berarti jadi U sama dengan x-nya kita ganti 3 ya, jadi 3 kuadrat kurang 2. Hasilnya 7. Kemudian batas bawah X sama dengan 2 ya. Berarti U sama dengan 2 pangkat 2 kurang 2 sama dengan 2. Step kelima, substitusikan seluruh pemisalan ini ke dalam integral semula, lalu diselesaikan. Integral semulanya adalah integral 2 sampai 3 dari 4x per akar x kuadrat min 2 dx. Nah, sekarang kita misalkan ya. Tadi batas atas 3 menjadi 7 ya. Batas bawah 2 menjadi tetap 2. Kemudian ini tetap 4x per, nah ini x kuadrat kurang 2 ini ya, tadi sudah dimisalkan sebagai U, berarti menjadi akar U. Dx kita ganti ya, dx-nya menjadi du per 2x. Nah, ini kita sederhanakan, adik-adik bisa dicoret ya. Ini jadi 2, 1. Sehingga, nih kakak tuliskan lagi ya integralnya. Jadi integral 2 sampai 7 dari 2. Ini per akar U-nya kakak ganti menjadi U pangkat min setengah. Ya, karena kan akar berarti pangkat setengah. Kemudian, dia kan di bawah nih. Kakak naikin ke atas jadi pangkatnya negatif ya. Nah, jadi seperti ini adik-adik, integralnya sudah gampang lihatnya ya dibanding kalau dia pakai variabel X. Nah, sekarang kita integralkan ya terhadap variabel U. Masih ingat ya aturan untuk integral tak tentu, yaitu integral AX pangkat N dx sama dengan A kali X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 tambah C, di mana N tidak sama dengan min 1. Ini kan kalau fungsinya diintegralkan terhadap X ya. Sekarang fungsinya diintegralkan terhadap U. Berarti dia menjadi 2U pangkat min setengah tambah 1 ya adik-adik. Per min setengah tambah 1. Dengan batas atas 7, batas bawah 2. Ya, dia menjadi 2U pangkat positif 1/2 per 1/2. Nah, ini bisa dibalik adik-adik ya. Pembagian dengan pecahan jadi 2 dikali 2/1. Jadi 2 kali 2 ini bisa jadi 4. Kemudian U pangkat setengah jadi akar U ya.
Nah, kita masukkan batasnya adik-adik. Jadi 4 dikali akar U kita masukkan dulu 7 ya sebagai U, berarti jadi akar 7. Dikurang, sekarang batas bawah yang dimasukkan, jadi akar 2. Sehingga hasilnya adalah 4 akar 7 dikurang 4 akar 2. Oke, inilah jawabannya adik-adik untuk integral di contoh pertama ini ya. Oke, sekarang contoh kedua. Hitunglah hasil dari integral 1 sampai 4 dari dalam kurung 2 akar X kurang 3 pangkat 10 per akar X dx. Dan ini aturan integral dengan substitusi ya. Kita harus misalkan gx sebagai U ya adik-adik. Oke, step 1. Yang kita ambil sebagai U berarti yang ini adik-adik yang atas ya. Yang dia dipangkatkan 10 ini. Jadi kita ambil yang di dalam sini. 2 akar X kurang 3. Kemudian kita turunkan dengan menggunakan notasi Leibniz. Akar X itu kan artinya X pangkat setengah ya. Berarti kalau diturunkan dia menjadi setengah kali 2 kali X pangkat setengah kurang 1 ya kan? Kalau diturunkan berarti kan pangkatnya jadi berkurang ya. Jadi dikurang 1 nih. Nah, kalau min 3 diturunkan jadi 0 ya adik-adik. Kita coret nih 2 dengan 2 ini menjadi X pangkat setengah kurang 1 berarti min setengah. Berarti 1 per akar X ya adik-adik. Step 3, kita nyatakan sebagai bentuk dx sama dengan. Jadi dx sama dengan, nah ini kita kali silang aja nih adik-adik ya. Kan du per dx-nya sama dengan 1 per akar X. Kita kali silang, dx kali 1 dx, du kali akar X ya. Jadi akar X du. Selanjutnya, misalkan batas-batasnya ke dalam U. Oke, pertama batas-batasnya adalah X sama dengan 4, X sama dengan 1. Kita misalkan ya, sebagai U berarti kita masukkan ke sini adik-adik. Jadi U sama dengan 2 akar 4 kurang 3. Jadi 2 kali 2 kurang 3. Jadi 1 ya. Untuk yang X sama dengan 1 berarti jadi 2 akar 1 kurang 3. 2 kurang 3 adalah min 1. Dan di step terakhir, kita substitusikan seluruh pemisalan ke integral semula. Integral dari 1 sampai 4, 2 akar X kurang 3 pangkat 10 per akar X dx. Ya, integral ini menjadi integral, batas-batasnya berubah ya, menjadi min 1 sampai 1 ya. Bukan lagi 1 sampai 4. Sudah berubah ya adik-adik. Kemudian 2 akar X kurang 3 menjadi U ya adik-adik. Jadi U pangkat 10 per akar X dx-nya kita ganti menjadi akar X du. Nah, adik-adik ini bisa dicoret deh ya. Sehingga menjadi integral min 1 sampai 1 dari U pangkat 10 du. Nah, lebih simpel ya bentuknya dibanding bentuk di soal ini adik-adik. Nah, sekarang kita selesaikan dengan menggunakan aturan integral tentu ya. Jadi, U pangkat 11 per 11 dengan batas atas 1, batas bawah min 1. Sekarang kita masukkan adik-adik. Jadi 1 pangkat 11, ya batas atasnya dulu nih yang dimasukkan ke U. Lalu dikurangi dengan batas bawah min 1 kita masukkan ke U pangkat 11. Jadi min 1 pangkat 11 per 11. 1 pangkat 11, 1 ya. Dikurang min 1 pangkat ganjil. Hasilnya pasti negatif. Oke, ini jadi 1 ditambah 1. 2 per 11. Inilah jawabannya adik-adik. Kita simak contoh ketiga ya. Selesaikan bentuk integral berikut, yaitu integral 0 sampai 1 dari T tambah 1 per T kuadrat tambah 2T tambah 6 pangkat 2 dt. Oke, ini rumusnya. Oke, di sini kakak udah nggak kasih lihat lagi step-stepnya ya. Jadi sudah bisa diingat-ingat step-stepnya apa aja, urutan-urutannya. Pertama, kita mesti tentukan fungsi yang akan kita misalkan sebagai U. Jadi gx-nya yang mana nih? Kita ambil
yang di bawah ini nih ya. T kuadrat ditambah 2T tambah 6. Ya sebagai U. Kemudian kita turunkan ya dengan menggunakan notasi Leibniz. Karena di sini variabelnya T, berarti kita turunkan terhadap variabel T. Jadi DU per DT ya, bukan DU per DX. Oke, kita turunkan T kuadrat jadi 2T, kemudian ditambah 2T menjadi 2, 6 menjadi 0. Selanjutnya kita ubah bentuk persamaan ini menjadi DT sama dengan ya. Jadi DT sama dengan DU per 2T ditambah 2. Nah, sekarang batas-batasnya nih adik-adik. Batas atas, batas bawah. T sama dengan 1, T sama dengan 0. Ya, karena ini fungsinya terhadap T kan, berarti semuanya ini ya di dalam T ya adik-adik. Nah, sekarang kita harus misalkan batas atas, batas bawah ini ke dalam U. Jadi U sama dengan T-nya ini kita ganti 1. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 6. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 6. 9 ya adik-adik. Untuk T sama dengan 0 berarti 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 6. Ya hasilnya 6. Sehingga integral 0 sampai 1 dari T tambah 1 per T kuadrat tambah 2T tambah 6 pangkat 2 DT menjadi, ubah semua adik-adik ya. Jadi batas-batasnya tadinya dalam T, sekarang kita ganti menjadi di dalam U. Berarti jadi 9 batas atas, 6 batas bawah ya. T tambah 1 per, di sini T kuadrat tambah 2T tambah 6, kita misalkan sebagai U. Berarti U pangkat 2. DT di sini kita ganti menjadi DU per 2T tambah 2. Nah adik-adik 2T tambah 2 ini dapat kita ubah menjadi 2 kali T tambah 1 bukan? Ya kan kalau kita kalikan lagi kan jadi 2T tambah 2. Tujuannya supaya bisa kita coret T tambah 1, T tambah 1. Sehingga bentuknya menjadi integral 6 sampai 9 dari, nah ini konstantanya tinggal ini 2 di bawah ya, jadi 1 per 2. Kemudian U-nya ini menjadi U pangkat min 2 DU. Ya kita harus naikin ke atas ya adik-adik. Sehingga menjadi berpangkat negatif. Nah selanjutnya kita integralkan adik-adik ya. Jadi setengah, ya ini kan koefisien gak ngaruh ya adik-adik dengan integral. Kemudian U pangkat min 2 tambah 1 per min 2 tambah 1. Ya, menjadi 1 per 2 dikali U pangkat min 1 per min 1. Oke, ini minusnya kita taruh di sini aja adik-adik ya, di depan sini. Jadi min setengah dikali U pangkat min 1 kita ubah bentuknya juga menjadi 1 per U. Nah, inilah yang kita masukkan batas-batasnya. Jadi, min setengah dikali 1 per U, U-nya kita ganti 9, dikurang 1 per U, U-nya kita ganti 6. Nah, sekarang kita kerjakan lagi adik-adik ya, selesaikan. Kita samakan penyebut ya, jadi per 18. Berarti ini jadi 2 per 18 dikurang 3 per 18. Jadi min setengah dikali min 1 per 18. Hasilnya adalah positif 1 per 36. Inilah jawabannya adik-adik. Nah, sekarang kita ke contoh berikut ya. Di contoh berikut ini, di sini kita harus lebih jeli ya adik-adik dalam kita memisalkan variabel-variabelnya. Nah, ini soalnya tentukan hasil dari integral 2 sampai 3 dari x akar x kurang 2 dx. Nah, di sini yang kita ambil sebagai pemisalan itu selalu fungsi yang berada di dalam suatu operasi lainnya gitu ya. Jadi kayak x kurang 2 ini. Ya, karena dia ada di bawah akar ya. Jadi U sama dengan x kurang 2. Kita misalkan dengan notasi Leibniz.
Jadi du per dx sama dengan 1. Sehingga dx sama dengan du. Kemudian batas-batasnya ada x sama dengan 3, x sama dengan 2. Ini kita harus misalkan juga ke dalam u ya. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kalau x-nya 2 berarti jadi 2 kurang 2 ya, sama dengan 0. Oke, kita sambung di sini adik-adik ya langsung. Jadi batas-batasnya kita ubah menjadi 0 sampai 1. X akar. Nah, x kurang 2-nya kita ganti menjadi u. Dx-nya kita ganti menjadi, karena dx sama dengan du berarti langsung ya, dikali du. Nah, adik-adik nggak boleh nih ada variabel selain u ya. Jadi, x di sini kita akan ganti. Cara gantinya adalah kita menggunakan persamaan u sama dengan x kurang 2. Berarti x sama dengan u tambah 2. Sehingga menjadi integral 0 sampai 1 dari u tambah 2. Ya, jadi x-nya diganti dengan u tambah 2. Akar u du. Oke, kita lanjutkan ya adik-adik. Nah, sekarang kita kalikan secara distributif ya, masing-masing yang di dalam kurung. Menjadi u akar u ditambah 2 akar u. Pakai kurung ya adik-adik. Du. Nah, setelah itu kita pakai sifat integral tentu, masing-masing suku ini dapat diintegralkan ya. Jadi integral 0 sampai 1 u akar u du ditambah, jadi kita pisah ya. Integral 0 sampai 1 2 akar u du. Nah, sekarang kita ubah dulu bentuknya ke dalam bentuk pangkat. Jadi u pangkat 3 per 2 ya adik-adik, 3 per 2 du. Yang ini jadi 2 kali u pangkat 1 per 2 du. Lalu kita integralkan sekarang ya. Jadi pangkatnya kita tambah 1 menjadi 5 per 2 per 5 per 2. Nah, yang ini juga jadi 2 u pangkat 3 per 2 kalau diintegralkan ya. Per 3 per 2. Kita rapikan dulu bentuknya adik-adik ya. Ini kita balik aja, kita naikin ke atas. Jadi 2 per 5 kali u pangkat 5 per 2. Atau bisa kita singkat menjadi u pangkat 2 akar u. Kenapa bisa jadi kayak gini adik-adik? Karena u pangkat 5 per 2 kita bisa tulis u pangkat 2 1 per 2 ya kan? Nah, ini kita bisa pisah jadi u pangkat 2 kali u pangkat setengah dengan menggunakan sifat eksponen. Jadi u pangkat 2 dan u pangkat setengahnya kita ubah jadi bentuk akar. Maka jadi seperti ini. Gitu ya adik-adik. Ditambah, ini kita balik jadi 2 per 3 ya. Diputar nih ya adik-adik, 2 per 3 dikali 2. Jadi 4 per 3. U akar u. Kalau u pangkat 3 per 2 berarti dia u pangkat 1 kali u pangkat setengah. Sekarang kita masukkan batas-batasnya adik-adik ya. Jadi 2 per 5 dibiarin aja di luar. Kita masukkan terlebih dahulu selalu batas atas ya. Jadi 1 kuadrat akar 1 dikurang 0 kuadrat akar 0. Ditambah 4 per 3 dikali 1 akar 1 karena fungsinya u akar u ya. Dikurang 0 akar 0. Nah, ini kan hasilnya 1 ya. Jadi 2 per 5 deh. 2 per 5 kali 1 ya kan. Kemudian ditambah, ini juga hasilnya kan 1. Jadi 1 kali 4 per 3 ya 4 per 3. Kita samakan penyebut. Jadi per 15. 2 menjadi 6. 4 menjadi 20. Sehingga hasil akhirnya 26 per 15. Oke adik-adik, seperti ini ya cara mengerjakan bentuk integral di mana fungsinya perlu lebih jeli ya dalam memisalkan. Oke adik-adik, sekarang kita ke contoh terakhir nih. Ada contoh terakhir, diketahui hasil dari integral 0 sampai 1 dari ax kali x kuadrat tambah 1 kuadrat dx adalah 14. Carilah nilai dari a. Nah, adik-adik di sini kita kayak melengkapkan puzzle nih adik-adik ya. Biasanya hasil integral yang dicari kan ya. Nah, sekarang hasilnya ada yaitu 14. Yang dicari adalah nilai ini nih,
koefisien dari X yang di depan ini nih. Ini berapa? Gitu ya. Maka caranya kita menggunakan step-step yang sama ya, yaitu kita misalkan fungsi X kuadrat tambah 1 ini sebagai U. Jadi U sama dengan X kuadrat tambah 1. du per dx berarti 2X ya. Sehingga dx adalah du per 2X. Kemudian batas atas batas bawahnya kita misalkan juga. Jadi X sama dengan 1 dan X sama dengan 0, kita misalkan menjadi U ya. Dengan kita masukkan ke dalam persamaan yang atas ini. Jadi 1 kuadrat tambah 1, hasilnya 2. Kemudian 0 kuadrat tambah 1, hasilnya 1. Sehingga bentuknya menjadi integral, batas-batasnya kita ganti ya, menjadi 1 sampai 2. Ini nih adik-adik ya. Dari AX, nah X kuadrat tambah 1 ini kita ganti menjadi U. Kita misalkan jadi U kuadrat. DX-nya kita ganti jadi du per 2X. Nah ini kita bisa coret adik-adik X-nya ya. Nah selanjutnya, di sini nilai dari integral 0 sampai 1AX kali X kuadrat tambah 1 kuadrat dx itu kan 14. Jadi kita bisa tulis nih nilainya, yaitu 14. Oke adik-adik? Dan yang ruas kanan ini kita kerjakan, kita lanjutin adik-adik ya. Jadi integral 1 sampai 2 dari, ini karena ini angka ya, jadi kita gabung dengan 2, jadi A per 2 kali U kuadrat du. Selanjutnya, ini kita integralkan adik-adik ya. Jadi A per 2, karena ini angka, jadi kita keluarin aja ya. Nah, sekarang U kuadratnya kita integralkan dengan menggunakan aturan integral tak tentu, berarti menjadi U pangkat 3 per 3, bukan? Ya. Nah, karena ada batas-batasnya kita masukkan. Oke. Nah, ini kita gabung aja dengan 2, jadi A per 2 kali 3, 6. Kemudian kita kali dengan U pangkat 3 ini kita masukkan batas-batasnya. Ya, jadi 2 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Jadi 14 sama dengan A per 6. 2 pangkat 3 kan 8. 8 dikurang 1, 7 ya adik-adik. Jadi dikali 7. Sehingga 14 sama dengan 7 per 6 kali A. Kalau kita mau cari A berarti A sama dengan 14 dibagi 7 per 6. Alias 14 dikali 6 per 7 ya adik-adik. Nah ini bisa kita coret. Sebetulnya dari sini juga kita bisa coret nih 14 dengan 7 nih. Jadi tinggal 2 nih di sini ya. Tapi daripada nanti kalian bingung, jadi kayak gini aja. Kita kerjainnya runtut satu-satu ya. Jadi hasilnya 2 kali 6 itu adalah 12. Dan inilah nilai dari A. Jadi inilah nilai dari A ya adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini ya pembahasan contoh-contoh soal tentang integral tentu dengan teknik substitusi. Bagi kamu yang mau berlatih, bisa mengerjakan latihan soal yang ada di sini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.